yang dibawakan oleh Nidya Tantri. Hingga senja tiba, tak juga bergeser dari duduknya. Ceritakan kepadaku, bagaimana kisah burung bangau itu, Tantri? Baginda, yang punya cerita ini adalah Isadaka, yang dengan suara kebapaan mengawali ceritanya. Anakku, ada cerita dahulu kala di sebuah telaga yang jauh sekali. Telaga itu indah luar biasa, sebab di sekitarnya ada taman bunga luas. Karena ada taman bunga, berdatanganlah berbagai jenis serangga, dari lebah, rama-rama, juga kupu-kupu. Semuanya berlomba-lomba membangun sarang di sekitar telaga itu. Setiap hari jatuhlah kelopak-kelopak bunga yang sudah mayang. Kadang-kadang daun-daun bunga jatuh ke dalam telaga. Nah, daun-daun yang berisi ulat kadang sudah digelayuti kepompong. Kadang ada yang berisi telur semut, membuat penghuni telaga bersorak riang, berebutan menikmati makanannya yang enak. Siapakah penghuni telaga itu, Bapak? Tanya Ica Bina mengelak. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Isadaka tersenyum lebar. Hatinya diliputi rasa kasih. Puh. Yang hidup di telaga itu segala macam jenis ikan, anakku. Semua hidup di situ. Ada udang, lele, mujair, gurami, karper, ikan emas. Tidak dapat dihitung jumlah dan jenisnya, sebab telaga itu luas dan dalam. Tepiannya dipenuhi kepiting yang kadang di siang hari merayap ke tepian, berjemur di antara rumput-rumput air. Seluruh dunia telah mendengar akan keindahan telaga itu, anakku. Telaga yang subur makmur, di mana penghuninya bahagia, tak pernah kekurangan makanan. Kerja penghuni telaga itu sehari-hari adalah bermain dan bersukaria. Tak ada yang bersedih. Semuanya yang tinggal di telaga itu ditakdirkan riang gembira. Oh, hamba ingin seperti mereka. Icandila menggetarkan sungutnya dengan sedih. Kembali ia ingat dirinya yang sebatang kara, kurus kering karena kekurangan makanan. Anakku, dengarlah lanjutan ceritaku. Kesuburan telaga itu memang masyhur. Sudah lama didengar oleh seekor burung bangau bernama Ibaka. Sejak lama pula ia mengintai telaga itu. Sudah lama mempelajari keadaan. Ibaka tahu tak mudah mendapatkan mangsa di telaga itu, sebab semua penghuni telaga kuat bersatu padu, satu sama lainnya, saling kenal dan dijalin dengan persaudaraan. Karena itu, Ibaka berpikir keras, mencari-cari akal, mencari-cari tipu daya yang akan memberinya jalan memangsa isi kolam itu. Nah, akhirnya suatu hari Ibaka terkekeh-kekeh tanpa sebab saat melihat seorang pandita tengah berjalan menyusuri sawah. Kini ku tahu cara untuk mendapatkan mangsaku, teriaknya kegirangan. Lalu Ibaka terbang mendekati pandita itu, menyapa dengan sopan. Duhai pandita, hendak kemanakah? Mengapakah berjalan di tepian sawah? Hamba khawatir kaki pandita nanti terkena lumpur. Begitu tegur sapa Ibaka dengan penuh perhatian, membuat pandita itu tersenyum senang. Ah, kau Baka. Bapak hendak ke desa sebelah, hendak menengok kerabat di sana. Melewati sawah membuat hati Bapak sejuk. Juga Bapak memang rindu menyentuh lumpur. Ibaka mengepak-ngepakkan sayapnya. Hamba sungguh tidak mengira pandita yang suci sungguhlah rendah hati. Hamba ingin sekali mendapat pelajaran dari pandita. Hamba ingin mengetahui mengenai busana yang pandita gunakan.
Warnanya memang putih, nah. Lalu ini namanya kenitri. Gunanya bila Bapa melakukan japa mantra, berdoa. Namun bila Bapa melakukan pemujaan, barulah menggunakan anting-anting dan ketu. Sehari-hari Bapa cukup menyanggul ke kerucut rambut yang tak seberapa ini. Kau lihat? Kalau sekarang Bapa hanya membawa tongkat dan gandek, tempat menyimpan sirih. Inilah busana pendeta anakku. Demikian penjelasan sang pandita mengenai busana kepanditaannya. Ibaka memperhatikan dengan cermat busana pandita itu, lalu mengaturkan sembah. Baiklah, hamba tidak ingin menunda perjalanan pandita yang mulia. Bila kelak jodoh, hamba sungguh ingin kembali mendapat pengajaran, ucapnya dengan senyum di mata. Pandita itu pun melanjutkan perjalanan. Sedang Ibaka terkekeh-kekeh melompat-lompat ke tengah sawah mencari bayangannya di air. Cukup lama ia melenggak-lenggok di atas sawah menonton bayangannya sendiri. Setelah puas, terbanglah Ibaka menuju suatu tempat. Tujuannya mencari kenitri yang akan ia kalungkan di leher. Tempat yang dituju tiada lain tempat pandita yang disapanya di sawah. Ibaka dengan berindap-indap mengintip balai suci tempat pemujaan pandita itu. Saat sepi, dicototnya kenitri, dikalungkannya ke leher. Lalu ia sibuk mencari dengan paruhnya, membolak-balik berbagai peralatan pemujaan untuk menemukan anting-anting buat dipasang di kedua telinganya. Akhirnya, Ibaka mendapatkan apa yang diinginkannya. Terbanglah tinggi Ibaka dan hinggap kembali di pematang sawah, sejenak memandangi bayangan dirinya, lalu sibuk mengatur jambul di kepalanya. Berusaha menyanggul seperti rambut seorang pandita yang digelung rapi dengan jambul kecil di ubun-ubun dan dengan terkekeh. Ibaka kemudian menyelipkan bunga di jambul kecil itu. Setelah yakin dengan penampilannya, Ibaka makin terkekeh-kekeh. Hatinya puas sekali. Segera mengepakkan sayap, terbang cepat lalu menukik ke telaga, turun di tepian. Dengan anggun, hinggap di atas lumpur, berdiri dengan mengangkat satu kakinya. Lalu memejamkan mata, seakan tengah bersamadi. Sesekali ia bergumam seperti mengucapkan mantra. Begitulah gaya Ibaka yang tak cuma sekali saja melakukan hal itu, namun setiap hari. Ia datang ke tepian telaga di pagi hari, pergi di siang hari, lalu kembali datang di pagi hari berikutnya, berdiri di satu kaki sambil memejamkan mata, tak peduli dengan apa yang nampak di sekitarnya. Ibaka bergaya meyakinkan, bagikan pandita yang tengah melakukan puja samadhi. Lama-kelamaan, para penghuni telaga seperti udang dan ikan mulai berani bermain-main di depan kaki Ibaka. Namun, Ibaka berlagak tidak peduli. Ia tetap memejamkan mata, larut dalam samadhi. Setelah itu ia terbang. Kemudian paginya kembali lagi. Kembali melakukan tipu dayanya, berdiri dengan satu kaki, memejam mata seolah khusyuk bersamadi, sehingga semua udang dan ikan lama-kelamaan terbiasa berenang di dekatnya. Bahkan banyak yang mulai tertarik dengan sikap Ibaka yang demikian khusyuk. Berbeda dengan burung-burung bangau yang lain, yang bila singgah akan bersikap ganas, mencotot apa saja yang melintas di hadapannya. Suatu hari, salah satu ikan itu bertanya, "Hei bangau, kenapa kamu tidak memangsa kami? Kenapa tidak mencotot kami? Kamu sungguh berbeda dengan bangau-bangau yang singgah kemari. Kamu sudah berbulan-bulan tetap melakukan hal sama, tak pernah mencotot kami." Ibaka membuka matanya, tersenyum dengan mata teduh. Maafkan hamba, hai ikan dan udang. Semua penghuni telaga ini, hamba
hamba ini tidak lagi memangsa. Hamba telah bertobat. Hamba telah melakukan dwi jadi menjadi pandita. Diberi nama oleh guru hamba, Pandita Baka. Janganlah heran, hai anak-anakku, bila kini setiap hari kerja hamba hanya berdoa. Tujuan hidup hamba kini hanyalah ingin mendapatkan kesejatian hidup. Semua penghuni telaga yang mendengar penjelasan Ibaka tersentak kaget. Dengan penuh kagum berseru, "Sungguh mulia tujuan hidupmu. Engkau mengubah perilakumu dengan ketat. Betapa hebat dirimu." Pujian itu terdengar dari seluruh penjuru telaga. Ibaka tersenyum sabar, merunduk kepalanya, seakan demikian rendah hatinya. Tidak semudah itu anak-anakku. Baru beberapa bulan ini hamba dinyatakan lulus ujian, dinobatkan menjadi pandita. Tidaklah mudah untuk dapat seperti sekarang ini. Oh, jadi Anda sekarang sudah menjadi pandita? Iya, hamba kini pandita. Ibaka tersenyum lebar, kembali memejamkan mata, menggumam seolah tengah merapalkan mantra. Dengan polos, seekor ikan berkata, Pandita Baka, ajari kami dharma yang kau pelajari dong." Permintaanmu sungguh mulia anakku. Akan Bapak ajarkan tentang tingkah mensyukuri kelahiran. Semoga kamu meresapinya. Kelahiran itu selalu tidak lepas dari kebaikan dan juga keburukan. Itu sifatnya sepasang. Karena itu, semua yang hidup harus bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri anugerah hidup. Cukup dengan rajin sembahyang, berbuat baik kepada semua teman, keluarga. Juga janganlah mudah percaya kepada semua kata. Hanya yang patut dipercaya yang dipercaya. Sebab hidup di dunia ini banyak sekali cobaannya. Jika sudah kamu menjalankan itu, akan terlihat kebaikan dan keburukan. Lalu kelak memahami ruwa bineda hidup ini. Hidup ini banyak beda-bedanya anakku. Dan hidup ini akan berarti anakku. Mendengar perkataan Ibaka, banyak ikan dan udang jatuh hati. Namun banyak pula yang lain tetap waspada. Ibaka tahu akan hal itu. Maka dengan penuh ketenangan, ia pamit terbang menghindar ke balik bukit. Demikianlah anakku. Berbulan-bulan Ibaka setiap pagi datang ke tepian telaga. Lalu di siang hari pergi, sore singgah sebentar untuk berceramah kepada penghuni telaga tentang berbagai kisah kebaikan hidup. Tak sekalipun ia nampak berselera untuk memangsa. Hingga akhirnya semua penghuni telaga percaya kepada Ibaka. Semuanya lalu menjadikannya sebagai guru spiritual. Sejak itu, apa saja yang dikatakan oleh Ibaka dipercaya. Setiap hari, bergiliran ikan-ikan dan udang-udang berenang di sekitarnya, mendengarkan ajaran mulia dari mulut Ibaka. Tak ada lagi yang curiga. Semuanya telah yakin Ibaka adalah pandita yang mulia. Hingga suatu ketika beberapa hari, Ibaka tidak nampak di tepian telaga. Dan muncul kemudian di suatu siang hari, secara tiba-tiba, langsung berdiri di tepian, mengambil sikap samadhi, mengumamkan mantra. Namun, wajah Ibaka kala itu nampak murung. Ikan-ikan dan udang-udang yang melihat kedatangan Ibaka segera mendekat. "Bapak, kenapa Bapak beberapa hari ini tidak nampak? Juga kenapa Bapak nampak demikian murung hari ini?" Ibaka hanya tersenyum, lalu membuka matanya, menarik nafas dengan berat. Air matanya tiba-tiba menetes, membuat semua udang dan ikan datang merubung. "Ada apakah, pandita kami yang mulia? Beberapa hari ini engkau tidak nampak. Hari ini datang dengan begitu sedihnya." Ibaka makin gelisah.
Suaranya terputus-putus. Ini karena Bapa mencintai kalian semua. Beberapa hari ini Bapa dipanggil oleh guru Bapa. Lalu tadi sebelum Bapa kemari, Bapa singgah sebentar ke sungai untuk melihat murid-murid Bapa di sana. Saat itulah Bapa mendengar percakapan manusia yang pekerjaannya sebagai juru sawu. Mereka itu memburu segala macam makhluk air dengan pancing, menggunakan jaring, alat penusuk. Bahkan tak segan-segan memakai racun. Mereka bercakap-cakap, merencanakan akan datang 3 hari lagi ke telaga ini, anakku. Mereka berniat menjaring seluruh penghuni telaga ini. Saat Bapak di sana, mereka tengah membagi tugas. Ada yang tugaskan membawa tikar, ada yang bertugas membawa tungku pembakar, bahkan ada yang mengusulkan agar mengajak anak istrinya ke sini, membuat pondok dan membuat pesta di sini. Dan kalian akan dijadikan santapan. Bagaimana tidak Bapak tidak sedih? Sungguh biadab manusia-manusia itu. Menangis menggerunglah Ibaka. Tersengal-sengal menahan kesedihan. Tadi saat Bapak melihat kalian berenang, gembira bercanda, hati Bapak terkiris, pedih sekali. Sungguhnya Bapak tak kuat untuk menyampaikan kabar buruk ini. Seekor ikan tua yang siripnya sudah bertumpuk dan mulutnya telah ditumbuhi tulang gemetar berucap, Bapaklah yang selama ini menjadi guru kami, menjaga kami, mengajarkan kepada kami tentang arti hidup. Kini apalah artinya kami semua ini jika juru sawu berdatangan? Tidak ada bedanya hidup dan mati hamba. Bila berkenan, berilah kami jalan keluar dari ancaman juru sawu. Hamba semua pastilah akan menuruti perintah Bapa. Ibaka tersendak, melanjutkan tangisnya, membuat semua penghuni telaga tertular ikut menangis. Tuhanku, apa kurangnya kami semua di sini? Segala ajaranmu telah kami taati. Kami telah rajin sembahyang, berbuat baik. Bapak, jangan menyesali diri. Kami semua menunggu nasihatmu, Bapak. Ibaka memejamkan mata, nampak berusaha berpikir. Semoga ini jalan keluar yang baik. Pernah Bapak melihat di balik bukit sebuah telaga. Kalau tidak salah, telaga itu bernama Telaga Andawana. Itu konon milik Batari Durga. Telaga itu indah, namun penghuninya tidak dapat dimakan, sebab airnya telah disucikan oleh Batari Durga. Ya, jika kalian percaya, Bapak akan membawa kalian ke sana. Tentu harus silih berganti. Bapak tidak akan mungkin ingkar janji. Bapak berani mati menolong kalian. Jika Bapak mungkir janji, biar Bapak kena kutuk sang Batari Durga. Karena semua penghuni telah terbius dengan tingkah pola Ibaka. Kepercayaan yang membuta itu membuat penghuni telaga kehilangan kewaspadaan. Mereka berebutan mengusulkan diri untuk dibawa oleh Ibaka yang dengan sabar menasihati. Sabarlah, sabarlah. Semua akan mendapatkan giliran. Bapak sayang kepada kalian semua. Maka satu persatu ikan-ikan itu dicotot, diterbangkan ke balik gunung. Di sana ada batu datar tempat setiap hari Ibaka memamah mangsanya. Dalam sehari, entah berapa kali Ibaka bolak-balik. Lama-kelamaan, penghuni telaga itu pun berkurang. Hingga akhirnya tinggal beberapa ekor kepiting tua, telur-telur ikan, telur udang yang tercecer, sarang lele yang sepi. Ibaka
terkekeh-kekeh saat terbang pagi itu, lalu dengan anggun menukik di tepian telaga. Seperti biasa, kakinya diangkat satu, bergumam seolah merapalkan mantra. Hari itu, giliran Kepiting tua yang akan dibawa oleh Ibaka. Kepiting yang berbadan bundar, merah sekali dengan cangkang keras, serta bercapit rindang yang tak bisa dicotok oleh paruh Ibaka. Badanmu sungguh lebar, Kepiting. Ibaka mengeluh karena paruhnya tak sanggup mencotok badan Kepiting tua. Gendong sajalah aku, Bapak. Tak sabar aku kembali bertemu dengan semua teman-temanku. Dengan mata mengibak, Kepiting tua menatap Ibaka yang nampak tengah berpikir. Iya, Bapak lupa. Ayolah, Bapak gendong kamu ya. Segera Ibaka merendahkan lehernya. Kepiting merayap dan menggenggam leher Ibaka dengan kedua capitnya. Dengan senyum lebar, Ibaka mengepakkan sayap. Ia membayangkan daging kepiting yang ada di balik cangkang pastilah enak dan manis. Ibaka terbang memutar-mutar, penuh percaya diri. Lupa jika kepiting punya mata tajam yang menonjol di kepalanya. Mata yang bisa berputar mengawasi semua arah. Saat melewati bukit, dari jauh Kepiting tua telah melihat batu datar yang penuh dengan tulang-tulang berserakan. Rupanya ini pandita penipu. Rupanya Bango ini memangsa semua temanku. Gemetaran, Kepiting tua menahan amarahnya. Kepiting tua diam saja saat Ibaka berceloteh. Kita istirahat sebentar di bawah sebelum melanjutkan perjalanan ke telaga milik Batari Durga. Tanpa menunggu jawaban, Ibaka bersiap akan menukik ke bawah. Saat itulah dengan tenang Kepiting tua menekan capitnya menjadi japitan keras di leher Ibaka. Bango, ternyata kamu berpura-pura baik kepada kami. Ternyata kamu memakan semua teman-temanku di atas batu itu. Baiklah, aku tidak bodoh. Kembalikan aku ke balik telaga. Ibaka terkejut. Lehernya sungguh sakit dan perih. Tidak disangkanya kalau kelakuannya telah diketahui oleh Kepiting tua. Dengan tersengal ia menjawab, ampunkan hamba. Jangan mencapit keras leher hamba. Hamba susah bernapas. Hamba salah. Sungguh. Hamba lupa diri. Sebenarnya benar ada telaga itu. Sesungguhnya benar. Hamba ini ingin menolong kalian. Namun hamba digoda oleh setan. Jangan mencoba membohongi aku. Kembalikan aku ke telaga atau aku capit lehermu di sini sampai putus. Kepiting tua memperkeras capitannya. Ibaka pun memekik. Jangan, hamba mohon, ampuni hamba. Jangan banyak bicara, bawa aku kembali ke telaga. Bentak Kepiting tua dengan menekan leher Ibaka lebih keras lagi. Karena takut lehernya diputus japitan Kepiting tua, dengan bergegas Ibaka mengepakkan sayapnya, terbang kembali menuju telaga. Begitu melayang di atas telaga, dengan sekuatnya Kepiting tua menjepit leher Ibaka hingga putus. Kepala dan badan Ibaka jatuh ke telaga, disambut oleh anak-anak ikan yang baru menetas dan udang-udang yang masih berupa jentik. Semua mengerubuti bangkai Ibaka. Begitulah cerita Isadaka kepada Icandila yang mendengarkan dengan tekun. Wajah Icandila nampak segar. Ia berusaha meresapkan cerita Isadaka tentang bangau yang mati karena kelobaannya. Eswaryadala menggeliatkan badannya, tersenyum dengan mata sedikit menyipit. 2 ekor kutu, seekor burung bangau. Kedua ceritamu memberiku ingatan akan hubungan guru dengan muridnya.
Sungguh malang nasib para guru itu. Isadaka tidak akan pernah membayangkan kematiannya didatangkan oleh muridnya Icandila. Demikian pula sang pandita tidak akan menyangka kalau keterangannya tentang busana kepanditaan dijadikan alat tipu.